selesai ritualnya, dia meminta sama yang istilahnya penguasa situ, akhirnya dikabulkan. Anak itu kandungannya langsung kempes, nggak ada, hilang, langsung hilang, nggak ada. Itu memang betul nyata itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat seluruh jagat. Kembali lagi bersama saya Pak Is Jagat, yang tentunya pada malam hari ini akan membawakan cerita tentang Gunung Kemukus. Tentunya kita pada malam hari ini akan ditemani oleh narasumber utama kita, yaitu ada Ki Ageng Jagabaya. Mari kita sapa dengan beliau. Selamat malam, Ki. Malam Mas Faiz. Gimana kabarnya, Ki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya, Ki. Kali ini akan menceritakan tentang kisah mistis di Gunung Kemukus, ya, Ki? Iya, insya Allah seperti itu. Nanti mau saya ceritakan semua tentang perjalanan saya waktu saya mau ke Gunung Kemukus. Iya. Oke, Ki. Oke. Kita stop dulu untuk ceritanya kali ini. Oke. Kita kembali ke sahabat channel seluruh jagat semuanya. Untuk support channel seluruh jagat semuanya dengan cara like, komen, share, dan subscribe, dan juga aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih menarik dari channel seluruh jagat. Oke, kita kembali ke narasumber. Terima kasih. Ya, memang cerita ini yang perlu didalami sama teman-teman kita yang ada di dekat maupun ada yang di jauh, karena ini fakta itu nggak bisa dipungkiri. Karena saya bisa cerita seperti ini memang ada dasarnya. Waktu itu memang ada tamu dari Sumatera, dari Lampung, di tempat saudara kita yang ada di sini. Itu memang punya beban berat sekali. Karena apa? Menghadapi musibah yang istilahnya memang perlu diselesaikan di Sumatera. Itu nggak bisa, karena itu permasalahannya dengan anak masih sekolah itu langsung dia itu hamil sama teman sekolahnya. Berarti orang tersebut itu tertekan. Akhirnya dia itu mencari solusi biar anak itu, kandungan itu bisa gugur. Tapi kenyataannya di Sumatera, di tempat yang sana itu yang dicarikan orang-orang pintar sana atau orang yang tahu di sana, nggak bisa gugur. Karena itu anak itu bukan istilahnya dari kita, tapi semua dari Tuhan yang Maha Kuasa, Mas Aris. Iya. Maka dari itu sampai ngambil keputusan, dia itu ada info dari teman, itu ada Jawa yang bisa menggugurkan masalah kandungan itu. Makanya dia itu, ibunya itu nggak sabar, langsung memang mencari di mana orang tersebut. Waktu itu langsung datanglah ke Jawa sini untuk menemui orang yang bisa istilahnya dimintai pertolongan. Terus itu nggak sama lakinya, karena lakinya itu kerja, lakinya yang ibunya itu kerja. Berarti itu ke Jawa bersama sanak keluarga atau siapa? Itu sama teman ibunya, sama anaknya. Nah, itu diajak ke Jawa orang bertiga. Sampai ke Jawa, ketemu sama saudara kita yang siap membantu. Bilangnya siap membantu. Iya. Nah, di situ tuh 1 hari, 2 hari, sampai berapa hari. Kenyataannya nggak ada penyelesaian. Uang udah keluar. Iya. Ibunya bingung. Terus saya tuh lagi main ke tempat saudara saya di situ. Iya. Jadi langsung kenalan sama saya, ngobrol-ngobrol sama saya. Karena udah sekian hari tapi kandungan itu masih ada. Itu udah besar, udah 4 bulan. Maka dari itu saya cuman
ngasih solusi. Kok bisa sampai gitu Bu anak sampean? Namanya orang tua ya udah saya awasi, tapi kenyataannya anak itu nggak bisa langsung saya awasi tiap detik atau tiap saat. Udah terlanjur ya gimana solusinya, ngomong sama saya, curhat sama saya seperti itu. Nah terus di sini gimana? Ya rencana itu memang kalau bisa ya memang yang ada di dalam kandungan itu bisa gugur. Tapi kenyataannya tuh uang udah keluar untuk ini dan itu, untuk istilahnya ongkos-ongkosnya, tapi nyatanya itu nggak berhasil. Curhat sama saya, akhirnya ya saya nemukan solusi. Coba saya kasih solusi aja, kalau bisa sampean ke sana, bilang saya. Itu dia itu saya kasih arahan kalau bisa ke Gunung Kemukus, bilang saya. Kemudian bisa istilahnya nanti jalan keluarnya gimana, itu mungkin sana itu nanti yang lebih ada goibnya mungkin lebih tahu, bilang saya kan seperti itu. Terus dia itu memang masuk dari omongan saya. Sebenarnya aku nggak mau diajak ke sana, tapi dia itu kan karena di situ udah berapa hari nggak ada keputusan, nggak ada solusi, berarti keluar uang terus sama saudara saya itu. Ya aku diajak ke sana. Saya cuma membantu sama dia. Sampai sana itu memang di sana kan ada persyaratan yang perlu istilahnya nanti apa yang dicita-citakan tercapai. Jadi istilahnya itu sesajinya ya. Iya, di sana itu ada yang perlu memang dikerjakan. Istilahnya aturan dari juru kunci sana. Itu memang ke situ tuh kan ada sendang. Sendang itu memang sendang Ontrawulan di sana itu. Ya. Sendang Ontrawulan, terus di sana itu kan memang yang di tempat di atas tuh memang punya makomnya itu Pangeran Yang Samudra. Minta rencana, minta solusi, minta bantuan, gimana caranya istilahnya saya pulang itu nggak dapat malu, Ya. kan gitu. Nah saya tanya, kok sampai nekat seperti itu, apa enggak nanti ke depannya gimana? Saya udah nekat betul, karena apa, saya daripada pulang malu lebih baik nggak pulang. Sumatera bilang, ya monggo terserah ibu, bilang saya, tapi saya cuma ngasih solusi itu dia yang kerjakan sendiri. Saya cuma mengantar ke sana tuh, mengantar dia mandi, ya, nyari bunga, karena di sana itu ada persyaratan, istilahnya mandi pakai bunga, terus nanti jaroh ke istilahnya makam sana. Di situ saya nggak tahu istilahnya tuh dia ngucap apa nggak tahu. Nah waktu itu memang nyerahkan sama saya, bilang sama saya, Pak, nanti kalau kandungan ini gugur, tolong anak saya nanti bawa, karena waktu saya itu masih kerja di Kalimantan. Tolong dibawa, tolong dirawat, tolong diurusi. Nanti kalau memang di sana kalau mau masih sekolah, ya sekolahkan aja. Saya minta bantuannya, minta pertolongannya, kan gitu. Di situ memang saya sanggupi, di situ di Gunung Kemukus itu saya sanggupi. Nggak apa-apa kalau memang anak itu memang benar-benar mau. Memang kalau di sini ada solusi. Kalau masalah itu saya nggak ikut campur Bu, karena itu urusan ibu sama anak. Ya daripada saya malu, bilangnya. Dari saya pada malu ya saya nggak, istilahnya lebih baik pulang nanti itu memang nggak bawa beban malu, bilangnya. Langsung habis itu ritual di situ, terus langsung jarah, habis jarah itu memang ada yang bakar dupa, bakar apa di situ kan. Memang ada sesaji-sesaji yang perlu dikerjakan. Itu berarti pas waktu ritual di sana itu semua udah diarahkan sama juru kuncinya aja. Itu dia itu kan kemauannya sendiri. Kalau juru kunci itu kan memang kalau tujuannya bagus. Gitu. Oke, kalau tujuannya nggak bagus ya dia cuman dikasih tahu sama juru kunci tata cara, istilahnya di situ harus mandi, terus harus jarah. Nah itu keputusannya kan dari ibunya itu, karena ibunya itu yang maunya yang di kandungan anaknya itu gugur, kan gitu. Saya aja cuma mengantar, saya nggak ikut campur urusan itu. Memang itu memang mengerikan waktu itu.
benar-benar mengerikan. Karena apa? Habis ritual, habis menyerahkan sama saya, suruh bawa ke Kalimantan, udah saya terima anak itu, suruh sebagai anak. Malam itu jam 11 sampai jam 12 itu memang dia membakar dupa, meminta sama istilahnya yang punya kuasa di Gunung Gemukus. Itu sekitar jam 1 mungkin. Terus itu memang ditemui hal-hal yang negatif ibunya. Iya. Karena itu kan memang udah janin kan. Berarti ibunya itu cerita sama saya. Katanya ditemui penunggu-penunggu situ yang istilahnya mengerikan. Karena dia menyerahkan sama sebenarnya kan cucunya. Tapi kok malah diserahkan kan gitu. Berarti kan itu udah melampaui batas. Makanya juru kunci itu nggak mau menangani karena halnya negatifnya karena itu anak dia terus cucu dia, biarpun itu istilahnya ngandung itu tanpa istilahnya nikah kan gitu. Itu memang ditemui penunggu-penunggu situ, akhirnya dikabulkan. Karena dia itu sampai istilahnya tidur tuh sampai ngiko, yang istilahnya bertiak-tiak. Aku ya dengar, tapi aku diam. Dia habis ritual itu kan langsung tidur. Itu katanya itu udah bangun itu, tak tanya itu ketemu hal-hal yang istilahnya menyeramkan di situ. Kamu kok tega, bilangnya gitu. Kamu kok tega sama cucu kamu sendiri, bilang gitu. Kenapa kok sampai seperti itu, bilang. Kalau untuk sosok-sosoknya diceritakan nggak, Ki? Diceritakan. Sosoknya itu ya memang berupanya ya istilahnya bermacam-macam. Karena apa? Kok sampai orang tersebut itu sampai nangis. Loh, kenapa orang itu nangis? Siapa nangis si anaknya? Saya pikir. Tapi nangisnya itu kelihatan yang menyeramkan di situ. Istilahnya katanya itu ya ketemu orang yang istilahnya nggak bisa yang pernah dilihat sama dia. Istilahnya yang wajahnya yang nggak istilahnya nggak pernah ketemu. Terus ada istilahnya suara-suara aneh, ada yang istilahnya macam-macam bilangnya. Terus sampai nangis-nangis dia. Tak biarkan karena dia habis itu istilahnya bakar dupa, rituali anaknya. Itu kan berarti konsekuensi yang didapatkan dari ritual tersebut ya? Iya, betul. Karena itu posisinya memang hal yang negatif. Karena itu udah janin kan. Berarti kan dia itu menanggung beban itu. Habis itu langsung kandungan hilang itu senangnya bukan main. Ibunya itu bukan main, anaknya ya senangnya bukan main. Gitu. Habis itu langsung memang dia itu udah ikrar sama saya. Saya tuh langsung pulang, rencana kan langsung pulang. Karena saya cuma suruh ngantar. Saya pulang. Saya tak pulang, Bu, bilang saya. Urusan ibu udah clear. Itu udah kemauan ibu, bilang saya. Udah clear. Ya saya tak pulang. Tapi anak ini harus bawa, Pak, bilangnya. Karena saya udah janji. Nah, habis itu saya bawa, anak itu saya bawa itu ikut. Saya kan nggak bawa motor, istilahnya sana itu saya naik mobil itu. Memang istilahnya bilangnya ya naik bis lah. Tak ajak, ya udah kalau memang udah serahkan sama ibu, ya nanti anak ibu tak urus. Nanti bilang ibu katanya kan kalau memang nanti udah mapan di sana, udah kerasan di sana kan mau nyusul ke Kalimantan. Ya oke, siap, saya Bu, saya bantu, bilang saya. Nah, habis itu langsung saya ajak pulang. Habis saya ajak pulang sampai jalan, belum ada pertengahan itu istilahnya ya sekitar baru 10 kilo dari istilahnya tempat ritual itu. Anak itu minta kembali, harus balik sama ibunya karena kandungannya udah nggak ada, aku udah nggak punya beban kan gitu. Kalau nggak aku lompat dari mobil, bilangnya. Nah, gitu. Ngancem gitu. Iya, karena apa? Dia kan udah nggak ada merasa beban, karena udah kandungannya udah nggak ada.
terus dia tuh mau ke Kalimantan ikut saya kan, terus berarti nggak balik ke Sumatera kan, dia tuh udah artinya kan malunya juga udah nggak ada kan kalau di Sumatera kan gitu. Nah terpaksa daripada bunuh diri aku istilahnya nanti yang nanggung resiko, ya akhirnya aku turun, aku balik situ lagi. Kembali ke tempat awal tadi. Iya, ke Gunung Kemukus lagi. Saya ke situ. Habis sampai situ, saya ngomong sama ibunya, terus terang anak ibu nggak mau, sampai tengkar sama anak itu. Udah sampai mau nggak diaku anak, aku udah ikrar di sini, kenapa kamu kok istilahnya mengingkari janji, bilangnya kan gitu. Habis bertengkar sama ibunya itu, langsung ngomong-ngomong pokoknya yang macem-macem di situ, udah kandungan itu kembali lagi, ada lagi. Langsung Spontan ada lagi, kandungan itu muncul lagi. Berarti ya saya udah nggak bisa ngomong apa-apa, istilahnya ya terserah, karena itu udah diikrarkan di situ, udah dilaksanakan, tapi nyatanya itu kan janjinya nggak ditepati. Ya benar. Nah itu sampai pokoknya di situ tuh bingung lah ibunya, anaknya bingung kok bisa kembali lagi kandungan ini, aneh terus ajaib juga itu. Iya, itu nyata, real, itu nyata seperti itu. Berarti itu tanpa ada jeda hari atau gimana? Enggak, sampai situ langsung saya serahkan, Bu, anak ibu nggak mau sama saya, tak ajak ke Kalimantan nggak mau, kalau istilahnya nanti saya ajak istilahnya ke Kalimantan, itu nggak maunya, katanya kandungannya udah nggak ada, lebih baik saya lompat dari mobil. Ya saya nggak berani, Bu, bilang saya. Ya, Daripada resiko, saya berarti tak kembalikan ke situ. Itulah emang nyata seperti itu. Itu sampai berapa hari bilangnya di sana, aku nggak tahu. Habis itu langsung saya minta kembali, minta pulang. Pokoknya ya mau istilahnya pamitan sama dia, itu memang benar-benar istilahnya di luar nalar kita. Iya. Yang terjadi seperti itu. Makanya kan kalau memang apa aja itu memang harus dipikirkan. Memang itu memang malu, orang tua tetap malu karena anak mengandung masih keadaan sekolah. Tapi semua akan ada solusi sebenarnya. Iya. Enggak, jangan ngambil jalan pintas seperti itu. Itu saya udah sarankan tuh nggak mau. Pokoknya aku daripada membawa malu pulang ke Sumatera, lebih baik aku nggak balik ke Sumatera lagi. Makanya saya sampai ngomong seperti itu. Makanya saya tuh cuman mengantarkan, risiko tanggung sendiri ya Bu, bilang saya. Aku nggak mau tahu, nggak ikut campur. Karena di sana itu nggak bisa untuk main-main. Tempat Pangeran Yang Samudra itu nggak bisa untuk main-main. Karena tempatnya memang sakral betul di situ. Itulah yang bisa saya ceritakan, Mas. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya untuk istilahnya semua, ada yang di dekat sini atau ya ada yang di jauh. Semua itu bisa diambil hikmahnya. Iya. Nah, nanti kita bisa disambung lagi cerita yang lebih menyeramkan lagi, menarik lagi. Karena banyak sekali saya itu. Karena saya itu sering keliling istilahnya tempat hal-hal yang mistis. Iya. Hal-hal yang istilahnya di luar nalar, di luar jangkauan kita. Ya, berarti intinya kan semua yang Ki Ageng ceritakan di channel kali ini kan memang real ya. Real nyata. Nggak ada rekayasa. Nggak ada rekayasa. Ya nggak bisa. Kalau kita ini mau rekayasa, terus ngomongnya bisa lancar, nggak bisa. Karena nggak ada istilahnya, dulunya memang ada yang diceritakan. Istilahnya nggak ada masalah, berarti nggak tahu. Oke, Ki. Berarti itu salah satu cerita mistis di Gunung Kemukus. Intinya kan kesimpulan dari cerita Ki Ageng itu kan kita jangan kok ambil jalan pintas itu. Betul. Karena
apa-apa kalau dengan jalan pintas yang maaf, yang agak katakan negatif ya, Ki. Iya, Itu memang ada risikonya sendiri. nggih. Resiko ya memang nanti ke depannya istilahnya itu nanti itu bisa orangnya yang tersendiri itu yang istilahnya ngambil resiko itu yang menanggung Iya, benar. itu. Karena itu udah melampaui batas Iya. gitu. Oke, kasih pesan untuk teman-teman sahabat channel seluruh jagat, Ki, supaya kita nanti dalam melangkah itu tidak salah arah. Monggo. Iya, terima kasih Mas Faris. Mudah-mudahan kita ketemu ini bukan satu kali ini. Ya. Mudah-mudahan nanti semua ini diambil hikmahnya, yang benar kita ambil, yang salah kita lewati aja. Tapi jangan lupa nanti jelas ada istilahnya cerita yang lebih menyeramkan, lebih mistis lagi untuk saudara-saudara kita semua. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat seluruh jagat semuanya, itulah salah satu kisah mistis yang ada di Gunung Kemukus. Untuk teman-teman semuanya yang masih penasaran dengan cerita-cerita dari channel seluruh jagat, tak lupa silakan kembali untuk di-subscribe, klik lonceng supaya tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dari saya, Faisal Jagat, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.